ketika Pakistan melawan dampak virus corona dengan zakat. Ketika Pakistan memberlakukan kebijakan pembatasan sosial lebih luas untuk memerangi virus corona, sebuah hukum Islam tentang kedermawanan telah membantu menyelamatkan mereka yang sedang tidak bisa bekerja. Seperti banyak negara lain, Pakistan telah memberlakukan tindakan pencegahan yang ketat dalam menghadapi pandemi global virus corona, termasuk menutup sekolah, melarang pertemuan publik dan menutup semua bisnis yang tidak menjual bahan makanan ataupun obat-obatan. Tetapi tidak seperti beberapa negara lain yang memerintahkan tindakan serupa. Efek dari penutupan yang berkepanjangan di sini dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang jauh lebih mengerikan dan berpotensi fatal. Tetapi Pakistan juga punya harapan. Di tengah pandemi, rakyat Pakistan bersatu bersama-sama untuk membantu mereka yang kurang beruntung dengan cara yang unik dan inspiratif. Secara khusus, banyak yang menawarkan zakat untuk para pekerja harian yang tidak memiliki gaji, asuransi kesehatan dan dana simpanan. और अब हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर, कि हम अब मजीद इसको कैसे इंटरनेशनलाइज करते हैं। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने ketika Pakistan melawan dampak virus corona dengan zakat. Ketika Pakistan memberlakukan kebijakan pembatasan sosial lebih luas untuk memerangi virus corona, sebuah hukum Islam tentang kedermawanan telah membantu menyelamatkan mereka yang sedang tidak bisa bekerja. Di luar deretan toko-toko kelontong di Karachi, pemandangan luar biasa terlihat selama 2 minggu terakhir. Alih-alih bergegas pulang setelah berbelanja untuk menghindari tertular virus corona, banyak warga Pakistan yang sengaja berkeliling untuk menawarkan makanan, uang, atau bantuan lainnya kepada banyak orang di jalanan yang tidak memiliki tempat untuk berlindung. Pemberian dermawan ini sering disertai dengan permintaan kepada penerima untuk berdoalah agar wabah virus corona ini segera berakhir. Seperti banyak negara lain, Pakistan telah memberlakukan tindakan pencegahan yang ketat dalam menghadapi pandemi global virus corona, termasuk menutup sekolah, melarang pertemuan publik dan menutup semua bisnis yang tidak menjual bahan makanan ataupun obat-obatan. Tetapi tidak seperti beberapa negara lain yang memerintahkan tindakan serupa. Efek dari penutupan yang berkepanjangan di sini dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang jauh lebih mengerikan dan berpotensi fatal. Dalam pidatonya, untuk seluruh rakyat Pakistan terkait virus corona baru-baru ini, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan bahwa 25% orang Pakistan tidak mampu untuk makan 2 kali sehari. Ketika negara mengeluarkan langkah-langkah karantina yang lebih ketat dan memaksa orang tinggal di rumah, banyak pekerja harian di sini dari pedagang kaki lima hingga tukang semir sepatu tidak memperoleh 1 rupiah pun dalam berminggu-minggu dan mereka akan kelaparan. Dalam pidato yang sama disiarkan di televisi itu, Khan menyimpulkan kenyataan pahit Pakistan. Jika kita menutup kota-kota, di satu sisi kita menyelamatkan mereka dari virus corona, tetapi di sisi lain mereka akan mati karena kelaparan. Pakistan tidak memiliki kemampuan yang sama seperti Amerika Serikat atau Eropa. Ada kemiskinan yang parah di negara kita. Tetapi Pakistan juga punya harapan. Di tengah pandemi, rakyat Pakistan bersatu bersama-sama untuk membantu mereka yang kurang beruntung dengan cara yang unik dan inspiratif. Secara khusus, banyak yang menawarkan zakat untuk para pekerja harian yang tidak memiliki gaji, asuransi kesehatan, dan dana simpanan. Di tengah pandemi, banyak orang Pakistan yang menawarkan zakat untuk membantu makan mereka yang tidak bisa lagi bekerja. Dalam bahasa Arab, zakat diterjemahkan menjadi sesuatu yang menyucikan dan menurut 5 hukum rukun Islam, zakat adalah salah satu kewajiban agama yang paling penting bagi umat Islam. Pemberian sedekah wajib ini dihitung 2,5% dari kelebihan kekayaan per tahun seseorang. Ada parameter ketat untuk menentukan nisab atau ambang batas di mana aset seorang muslim harus dibayarkan zakatnya serta siapa yang berhak menerimanya. Dan berasal dari keyakinan bahwa dunia ini bersifat sementara dan semua yang dimiliki manusia berasal dari kebijakan Sang Pencipta. Zakat menjunjung tinggi gagasan bahwa mereka yang kurang beruntung memiliki hak dari segala hal yang dimiliki, sementara oleh masyarakat secara keseluruhan. Sementara banyak bagian dunia lain berfokus pada kebersihan fisik selama wabah virus corona, Dr. Imtiaz Ahmed Khan, seorang ahli biologi molekuler di Universitas Hamdard di Karachi, menganalogikan zakat dengan pembersihan spiritual. Mengutip ungkapan Pakistan yang populer, Paisa Hakim Melhei, uang itu seperti kotoran di tangan seseorang. Zakat menghilangkan kotoran dari harta benda, kata Dr. Khan.
Dan dia bertanggung jawab jika ada tetangganya yang tidur dengan rasa lapar, bagaimana bisa dia memiliki dapur yang terlalu banyak menimbun makanan sementara salah satu tetangganya membutuhkan makan. Semangat berbagi tertanam kuat dalam DNA Pakistan. Dan faktanya, di seluruh 47 negara mayoritas muslim di dunia, kontribusi zakat biasanya bersifat sukarela, tetapi Pakistan adalah salah satu dari hanya 6 negara mayoritas muslim yang mewajibkan zakat untuk dipungut oleh pemerintah. Lebih jauh, menurut Rizwan Hussein, penulis di Oxford Encyclopedia of the Islamic World, Pakistan adalah satu-satunya negara yang didirikan atas nama Islam dan spiritualitas yang tinggi ini tercermin dalam hukumnya. Konsep jaga jarak aman adalah sesuatu yang baru di Pakistan sehingga banyak buruh harian tidak mendapatkan pekerjaan. Dan menurut sebuah laporan Stanford Social Innovation Review, Pakistan menyumbang lebih dari 1% dan dari PDB untuk amal yang menempatkannya sejajar dengan negara-negara yang jauh lebih kaya seperti Inggris 1,3% dan Kanada 1,2% dan sekitar 2 kali lipat dari yang diberikan India sesuai perbandingan PDB-nya. Dan sebuah studi nasional menemukan bahwa 98% orang Pakistan menyumbangkan harta atau menyumbangkan waktu mereka untuk kegiatan amal, angka yang jauh melebihi jumlah orang yang secara hukum memiliki kewajiban berzakat. Sebagai bangsa, mereka juga mungkin tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mereka memiliki hati yang besar. Begitulah kata M. Sohail Khan, seorang warga Pakistan yang tinggal di Loughborough, Inggris. Ketika virus corona menyebar, banyak orang Pakistan telah memberikan jauh lebih banyak dari 2,5 zakat yang diwajibkan. Sementara yang lain yang tidak berpenghasilan cukup untuk memenuhi syarat untuk zakat menawarkan sebanyak mungkin waktu mereka untuk membantu, dan sejauh ini sumbangan sedang didistribusikan dengan cepat. Banyak donasi digunakan untuk membuat paket ration atau ransum bulanan untuk penerima upah harian dan mereka yang kurang mampu. Paket ini berisi barang kebutuhan sehari-hari seperti lentil, mentega, tepung, minyak, gula, dan teh. Paket ini bisa didistribusikan selama bulan Ramadan, tetapi saat ini sudah dibagikan kepada para pekerja upah harian yang terkena dampak ekonomi dari pandemi ini. Dan saat ini, sabun antibakteri pun termasuk dalam paket. Faisal Buhari mengirimkan paket-paket rasan di daerah-daerah miskin di mana pekerja kasar membutuhkan pertolongan segera. Ada banyak sekali donasi pada minggu ini. Dia mendapatkan sekitar 20 hingga 25 pesanan sehari dan kadang-kadang juga lebih. Yang lain juga mengorganisir upaya serupa. Dalam beberapa hari terakhir, dia melihat banyak kelompok yang muncul khusus untuk membantu para pekerja upahan dan memberikan paket ration. Hal ini mengingatkan pada gempa 2005 ketika orang-orang Pakistan berkumpul untuk menawarkan amal. Kali ini selama lockdown, penduduk tidak lagi membuat posko di jalanan tetapi memanfaatkan platform media sosial untuk mengumpulkan dana dan memberikan bantuan. Sabiha Akhlak yang mengelola As-Sara Foundation, sebuah organisasi amal internasional, menggarisbawahi pentingnya situasi Pakistan saat ini. Keadaan di luar sana sangat buruk. Seorang lelaki menangis ketika mengantarkan rasan karena keluarganya beranggotakan 4 orang sudah 29 jam tak punya makanan. Sejak pandemi, banyak organisasi amal di Pakistan melaporkan peningkatan sumbangan makanan dan juga moneter. Senada dengan yang lain, Akhlak mengatakan bahwa As-Sara telah menerima gelombang sumbangan karena pembatasan wilayah akibat COVID-19. Di seluruh Pakistan, permohonan sumbangan banyak beredar di WhatsApp dan media sosial. Perempuan berperan menawarkan rumah mereka sebagai tempat pengumpulan bahan-bahan pokok seperti tepung, minyak, dan lentil. Banyak yang mulai menyebarkan nomor telepon pribadi mereka untuk memobilisasi lebih banyak sumbangan. Praktik yang jarang terjadi di Pakistan sebelum pandemi. Organisasi-organisasi sukarelawan seperti Robin Hood Army sibuk membagikan kelebihan makanan dari restoran dan paket ration kepada mereka yang membutuhkan. Kelompok-kelompok seperti Edi Foundation dan Sailani Welfare Trust memiliki saluran bantuan dan juga nomor WhatsApp untuk memberitahu jika ada keluarga yang membutuhkan makanan, dan banyak zakat dipakai untuk memberikan paket jatah bulanan yang berisi barang-barang kebutuhan sehari-hari yang begitu dasar bagi mereka yang kekurangan. Upaya awal ini tampaknya berhasil di sana-sini. Saubia Syahid, seorang guru di Karachi, mengatakan bahwa dia baru-baru ini mencoba menyumbangkan makanan dan diberitahu oleh pasukan Robin Hood untuk menunda hingga beberapa pekan ke depan. Menurut survei pemerintah baru-baru ini, bank-bank Pakistan mengumpulkan sekitar 754 miliar zakat dari populasi pada 2018 sampai 2019, tetapi banyak orang Pakistan memberi zakat langsung kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini tidak didokumentasikan sehingga angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Inilah kondisinya sekarang, banyak rumah tangga yang masih membayar gaji pembantu rumah tangga mereka meskipun para PRT tidak lagi bekerja demi mengurangi potensi penyebaran virus.
Beberapa institusi juga memiliki dana tidak terduga selama penutupan dan telah memberikan uang kepada penduduk yang membutuhkan, misalnya untuk penjual jagung di luar sekolah yang harus memberi makan anak-anaknya, penjual saru yang keliling kompleks apartemen dengan megafon, atau penjual balok es yang sedang kesulitan. Dan ketika banyak tempat ditutup di Pakistan, beberapa pekerja juga mulai membuat masker pelindung untuk umum. Dan sudah menjadi kebiasaan bagi umat Islam untuk membayar zakat, terutama selama Ramadan, dan tahun ini dimulai pada 23 April karena pahalanya dipercaya berlipat ganda di bulan suci ini. Sementara itu, Dr. Kibla Ayas, Ketua Dewan Ideologi Islam, mendorong pembayaran zakat lebih awal untuk meringankan penderitaan dalam pandemi virus corona. Dia mengatakannya saat siaran nasional baru-baru ini di Pakistan dengan pandemi COVID-19. 2 bulan sebelum Ramadan, dalam kondisi non-COVID, warga miskin biasanya mengetuk pintu dan meminta zakat. Banyak keluarga kurang mampu menjadwalkan pernikahan atau acara penting di sekitar waktu ini dengan harapan ada bantuan keuangan. Dan saat ini pun mereka juga berharap dan warga Pakistan yang mampu pun memberikan. Berbekal keyakinan yang teguh bahwa umat manusia pada umumnya akan mendapatkan manfaat, maka mereka berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan dan memberi harapan bagi mereka yang membutuhkan harapan. Dan saat ini kita semua memerlukan harapan.